Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ainil manfush wa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala yang lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dalam kesehatan dan selalu dirahmati Allah SWT. Semoga di hari ini yaitu 12 Ramadan anak-anak masih kuat untuk menjalankan ibadah puasanya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan di zaman masa pandemi seperti ini ya. Yaitu ingat pesan ibu yaitu 3M. Yang pertama mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Dan yang paling utama adalah kita harus selalu menjaga iman, imun dan juga aman. Nah, iman itu apa? Iman itu adalah kita percaya bahwa pandemi yang masih berlangsung saat ini adalah semuanya dari Allah dan kita sebagai manusia harus selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, imun itu adalah kesehatan kita. Kita harus menjaga kesehatan kita harus menjaga kebersihan kita. Dan dalam Islam sendiri kesehatan itu paling penting dan utama. Karena kalau kita tidak sehat, kita juga tidak akan bisa beribadah, kita tidak bisa sholat dan juga berpuasa. Nah, kebersihan juga sebagian dari iman anak-anak. Nah, yang ketiga adalah aman. Nah, pada saat pandemi seperti ini, kita harus mengurangi untuk berkerumun ya anak-anak semuanya. Jadi kita harus menjauh orang-orang yang berkerumun dan juga sedang berkumpul di suatu acara atau lain sebagainya. Nah, baik untuk materi hari ini yaitu mengenai kisah
kisah dan keteladanan Rasulullah SAW. Anak-anak semuanya, apakah hari ini anak-anak sudah bersolawat kepada Rasulullah? Nah, mari kita bersolawat terlebih dahulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa Allah pun bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita sebagai umatnya harus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, langsung saja ya untuk kisah dan keteladanan Rasulullah SAW. Nah, kisah teladan Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat Islam sebagai seorang Muslim, sudah selayaknya bagi kita meneladani sifat dan perilaku mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yakni sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, berikut ini merupakan beberapa kisah teladan Nabi Muhammad yang bisa kita contoh dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ibu akan bacakan mengenai kisah teladan Rasulullah SAW ya. Dikisahkan setiap kali Nabi Muhammad melintas diludahi oleh wanita itu. Nah, suatu hari saat Nabi SAW melewati rumah wanita tua itu, beliau tidak bertemu dengannya. Karena penasaran, beliau pun bertanya kepada seseorang tentang wanita tua itu. Justru orang yang ditanya itu merasa heran, mengapa ia menanyakan kabar tentang wanita tua yang telah berlaku buruk kepadanya. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan jawaban bahwa wanita tua yang biasa meludahnya itu ternyata sedang jatuh sakit, bukannya bergembira, justru beliau memutuskan untuk menjenguknya. Wanita tua itu tidak menyangka jika Nabi mau menjenguknya. Nah, ketika wanita tua itu sadar bahwa manusia yang menjenguknya adalah orang yang selalu diludahinya setiap kali melewati depan rumahnya, ia pun menangis di dalam hatinya. Duhai, betapa luhur budi manusia ini, kendati tiap hari aku ludahi, justru dialah orang pertama yang menjengukku. Dengan menitikkan air mata, haru dan bahagia, wanita tua itu lantas bertanya, wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku, padahal tiap hari aku meludahimu? Nabi menjawab, aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum tahu tentang kebenaranku. Jika engkau telah mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan melukainya. Nah, mendengar jawaban bijaknya dari Rasulullah, wanita tua itu pun menangis dalam hati, dadanya sesak, tenggorokannya terasa tersekat. Lalu dengan penuh kesadaran, ia berkata, wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti agamamu. Lantas wanita tua itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, demikianlah salah satu kisah teladanan kesabaran Rasulullah SAW yang sungguh menakjubkan sekali dan syarat akan nilai keteladanan. Nabi sendiri tidak pernah membalas keburukan orang yang menyakitinya, meskipun sudah diludahi, dicaci maki. Bahkan Rasulullah pernah sedang melakukan sholat, anak-anak tahu tidak, Rasulullah itu dilempari oleh kotoran unta. Bayangkan, kotoran itu kan pasti pertama bau dan kotor. Itu Rasulullah sedang sholat. Nah, pernah juga Rasulullah itu dilempar oleh kaum Quraisy ya, pada saat itu kaum Quraisy itu pada saat perang, dan gigi Rasul itu copot satu di sini sebelah kiri. Nah itu, tapi Rasul tidak membalasnya. Baik, selanjutnya itu yaitu selanjutnya pernah suatu ketika Rasulullah menitipkan uang untuk disimpan kepada istrinya Aisyah ketika kondisi
Rasulullah semakin memburuk. Ia bertanya kepada Aisyah mengenai uang yang pernah ia titipkan. Kemudian Rasulullah meminta Aisyah untuk membagikan uang tersebut di jalan Allah. Ia berkata bahwa ia akan malu apabila kelak bertemu Allah namun masih terdapat timbunan uang di rumahnya. Bahwa Rasulullah sendiri adalah orang yang paling kaya raya pada saat zaman Rasul itu. Bahkan ketika Rasul itu menikah dengan Khadijah, Sayyidina Khadijah itu adalah orang yang terkaya dan saudagar. Dan Khadijah sendiri memiliki banyak sekali harta, tetapi Rasulullah dan Khadijah tidak menghabiskan semua harta bendanya, tapi diberikan untuk berperang di jalan Allah. Nabi Muhammad memang rajin bersedekah dan memudahkan segala urusan para umatnya yang mengalami kesulitan. Ia pun selalu mengajak umatnya untuk selalu bersedekah dan melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu merupakan sabda firman Allah SWT mengenai kita sebagai umatnya harus berlomba-lomba untuk dalam kebaikan, mencari kebaikan. Nah, pada saat bulan Ramadan saat ini anak-anak harus banyak beribadah, yaitu banyak ibadahnya. Sholat wajib ya, puasa pun wajib. Nah, anak bisa berbagi dengan sesama, yaitu memberikan sebuah makanan basah atau kering. Nah, karena 1 bulan Ramadan ini adalah 11 hari, 11 bulan untuk menentukan 11 bulan ke depan. Anak-anak harus percaya bahwa rezeki Allah itu luas dan banyak ya. Jadi pada saat bulan Ramadan saat ini anak-anak harus berbagi, tidak boleh pelit, tidak boleh bakhil ya. Karena orang pelit itu rezekinya akan sempit. Dan juga kita harus selalu berbagi senyum, itu juga merupakan ibadah. Selain itu apalagi banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang kita harus berbagi pada saat bulan Ramadan saat ini. Nah, ketulusan dan membantu sesama itu sudah Rasulullah selalu gaungkan pada saat zaman Rasulullah. Nah, anak-anak, bahwa Rasulullah sendiri adalah manusia biasa yang Allah utus menjadi nabi terakhir, nabi yang ke-25. Bahwa Muhammad SAW adalah dari kaum Quraisy, dari Bani yang ternama, Bani yang nasabnya itu langsung nyampe ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa Nabi Muhammad sendiri adalah suri tauladan kita yang harus kita ikuti, harus kita follow, harus kita terapkan sunnah-sunnahnya dan semua tauladan-tauladannya. Contohnya yaitu Rasulullah itu memang dikenal sangat senang membantu sesama, termasuk memerdekakan para budak dan anak-anaknya. Salah satunya Ummu Aiman dan putranya Usama bin Zaid yang kemudian menjadi kesayangan Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah. Nabi memerdekakannya, ia merupakan orang yang telah merawat Nabi Muhammad ketika kecil sehingga beliau sudah menganggapnya seperti ibu sendiri. Kalau kita mengingat semua bagaimana pengorbanan Rasulullah untuk umatnya, itu pasti anak-anak, ibu dan anak-anak semua di rumah itu pasti sangat sedih dan bangga sekali bahwa kita ditakdirkan sebagai umat Rasulullah itu kita harus bersyukur dan kita harus selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya yaitu
Rasulullah sendiri adalah tokoh paling berpengaruh di dunia ini anak-anak, bahwa orang yang paling terkenal, terkenal di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Semua dari perilakunya, akhlaknya, dan suri tauladannya harus kita terapkan, harus kita ikuti. Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat terpuji, orang yang menyempurnakan akhlak, orang yang paling tidak bisa ibu ungkapkan ya, speechless maksudnya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahwasanya kelak di akhirat semoga kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ini, kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, kita diberikan telaga Kautsar, meminum telaga Kautsar, dan juga kita berkumpul dengan baginda Nabi, kita berkumpul dengan para keluarganya, sahabatnya, ahlul baitnya. Insya Allah anak-anak, kalau kita selalu menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah, selalu bersolawat kepadanya, selalu membaca maulid Nabi, terus apa lagi? Mencintainya, mencintai Rasulullah, terutama kita harus mencintai Rasulullah ya anak-anak. Kita harus wajib, bagi ibu untuk anak-anak semuanya wajib mencintai Rasulullah SAW. Baik, untuk kesimpulan materi kisah dan keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketulusan hati Rasulullah dengan memerdekakan budak dan membantu orang lain dalam kesulitan merupakan hal yang perlu kita contoh dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, ibu yakin jika anak-anak selalu membiasakan menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi, terus adab-adabnya seperti memakan dengan duduk dengan tangan kanan sambil duduk, jangan lupa membaca bismillah, itu adalah merupakan sunnah Rasulullah. Dan ketika anak-anak minum, sunnahnya itu duduk menghadap kiblat, lalu meminum dengan tangan kanan dengan 3 tegukan, 1 kali tegukan, 2 kali tegukan, 3 kali tegukan, dan banyak tegukan itu adalah sunnah Rasulullah. Itu agar pencernaan kita baik, dan apalagi tenggorokan kita tidak tersedak, dan banyak sekali manfaat dari sunnah-sunnah dan adabnya Rasulullah. Nah anak-anak, sebetulnya ketika kita memakan, makan, minum, kita mengobrol dan sebagainya, itu sebenarnya kita harus menghadap kiblat, dan itu merupakan sunnah Rasulullah. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Dan karena kita kalau sholat kan menghadap kiblat, semua hajat kita harus menghadap kiblat. Nah itu yang paling baik. Nah banyak yang lupa bahwa ada yang membaca Quran itu menghadap arah selatan atau utara atau timur. Nah itu tidak baik. Jadi baiknya kalau anak-anak membaca Quran, membaca juz amma itu menghadap kiblat. Berdiri juga menghadap kiblat ketika mengobrol. Nah ibu sedang sekarang lagi belajar untuk semuanya menghadap kiblat, karena itu memang ada dalam Al-Quran dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya baik, semoga kita umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini selalu, dan kita harus terapkan semua sunnah Rasulullah, dan kita harus selalu bersolawat kepada Rasulullah, dan kita harus selalu mencintai Rasulullah, karena Rasulullah pun mencintai kita sebagai umatnya. Doa yang belum masih ditangguhkan oleh Rasulullah itu kepada Allah adalah doa
untuk para umatnya agar umatnya itu diberikan syafaat di akhirat nanti. Kita diberikan syafaat oleh Rasulullah dan juga berkumpul dengan Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan ahlul baitnya. Anak-anak mau kan diberikan syafaat oleh Rasulullah? Pasti mau, ya kan? Syafaat itu adalah penolong kita. Jadi nanti berkumpul semuanya, semua umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah itu akan berkumpul jadi satu. Dan itu kalau kita mencintai Rasulullah pasti kita akan berkumpul. Maka ibu tekankan kepada anak semua, kita harus mencintai Rasulullah. Kita harus tahu siapa Rasulullah itu. Kita harus tahu siapa anak-anak Rasulullah itu, siapa sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan lain sebagainya. Yaitu menandakan bahwa kita tahu sejarah Rasulullah itu seperti apa. Baik anak-anak, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan dan menjelaskan materi kisah dan keteladanan Rasulullah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.